Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudariku berada, hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya di dalam ibadah melalui online. Kita percaya hari ini ada sukacita, ada ucapan syukur, bahkan hati yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan tenang dan kita boleh melihat kuasa-Nya dinyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama untuk menyapa saudara-saudara kita. 2, 3. Shalom. Haleluya. Kami mulai dari Australia, di mana di sana ada keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, termasuk kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne, yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Apa kabar Australia? Haleluya, haleluya. Saya percaya apapun kondisinya, apapun keadaannya hari ini, kita semua boleh memuliakan Tuhan dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya mulai yang ada di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang ada di Kota Bandung. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soe-Life. Demikian juga yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Di sana juga ada keluarga JKI Soe-Life. Saya percaya kita semua hari ini pun merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Sumatera, yang ada di kota Medan. Haleluya. Demikian juga yang ada di Jawa Timur. Demikian juga yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Demikian juga PA Peniel yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Haleluya. Demikian juga rekan-rekan hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, demikian juga yang ada di Kepulauan Rotendao, yang ada di NTT, Kabupaten Rotendao. Demikian juga yang ada di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pelik. Bahkan juga bagi saudaraku semuanya, saudara-saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, yang hari ini bersama dengan kami untuk ibadah bersama. Mari hari ini kita boleh lebih lagi kepada Tuhan. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk di hadirat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari saja kita semua datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang terus memelihara kami dengan kasih setia. Kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang terus ada, yang tidak pernah habis. Bahkan kami membuktikan Engkau Tuhan yang terhebat, yang berkuasa atas segalanya, dan tidak ada yang seperti Engkau.
Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa syukur kami kepadamu hari ini ya Tuhan. Karena Engkau sungguh amat baik. Rancangan-Mu indah dan sempurna bagi kami. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Biar hari ini kami dibasuh kembali oleh darah Kristus. Sebab darah-Mu itu yang menebus hidup kami. Darah-Mu itu yang menyucikan kami. Darah-Mu itu yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih darah-Mu itu yang telah membenarkan kami. Sehingga kami diselamatkan, diluputkan dari murka Tuhan. Dan kami terima perkenanan-Mu, kasih karunia, anugerah-Mu tercurah melimpah bagi kami. Engkau yang membawa kami masuk di hadirat-Mu, menikmati kemurahan, menikmati kemuliaan-Mu. Bahkan segala yang rohani, yang dari surga, Tuhan curahkan bagi kami hari ini yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada tembok api dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada hari ini. Darah-Mu menguduskan tempat kami, sehingga kami pun mengalami hadirat Tuhan sekalipun dengan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami hari ini boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Tuhan kita luar biasa. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan bersorak-sorai. Tinggikan namanya. Dia yang terbesar, Dia yang terhebat. Haleluya, haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin saudaraku. Mari lebih lagi kita memuji Dia. Mari nyatakan sekali lagi segenap hati jiwa kita memuji dan bernyanyi. Ya, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi, menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, Dia ajaib. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar
hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memuji Dia. Sebab tak kala kita memuji Dia, maka kita berterima kekuatan, kita terima sukacita. Dia adalah Jehovah Rama, Dia yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Diri, Dia yang mencukupi, menyediakan apa yang kita perlu. Dia adalah Jehovah Nisi, Dia perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Haleluya. Dan hari ini kita bersama-sama memuliakan namanya. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua. Haleluya, haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia. Dia yang besar dan ajaib, dahsyat. Haleluya. Haleluya. Satu lagi kita memuji Tuhan. Dan kita merindukan sesuatu yang di surga terjadi di muka bumi ini. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Bahkan lawatan terjadi atas gerejanya, atas umatnya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang terhebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan setiap kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Saudara, kita percaya. Mari nyatakan iman kita melalui pujian ini, bahwa Tuhan itu ajaib. Biar Dia bertahta di atas pujian kita. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata. Mari Tuhan, sehingga ada pujian penyembahan di kota, di desa, di gunung, di lembah. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita menyatakan iman kita bahwa kita merindukan akan lawatan. Apapun kondisi dunia ini, Tuhan sanggup mereka-reka yang baik. Sebab semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada dalam rencananya. Haleluya.
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi nyatakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan. Katakan, pemulihan. Pemulihan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata. Mari ya Tuhan, dunia di tangan-Mu, dalam rencana-Mu, gereja-Mu, umat-Mu dibangkitkan, dipulihkan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi, datang dan bertata. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari saja kita menyembah Tuhan. Saatnya kita ada di hadirat Tuhan sekali lagi. Kita bawa pujian dan doa kita. Hari ini kita naikkan untuk bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk bumi, sehingga semua di dalam rencana Tuhan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sungguh-sungguh sehingga lawatan dan anugerahnya dicurahkan bagi kita semua. Mari nyatakan bagi Tuhan, Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar, Dia ajaib dan mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari sekali lagi nyatakan, besar dan ajaib Tuhan yang kita sembah, dan karyanya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nyatakan sekali lagi pengagungan kita bagi Tuhan dan bagi apa yang diciptakan Tuhan. Dia ajaib dan mulia, Dia adil dan benar. Adil dan benarlah jalan-Mu. Mari Tuhan, Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu yang hari-hari ini menanti-nantikan akan pertolongan-Mu. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ini kerinduan setiap iman kami. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang berdaulat atas semesta alam.
Haleluya. Ya Maha Kuasa, mulia namamu. Engkau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa. Engkau yang layak, Engkau yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar Tuhan mencurahkan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan. Mari setiap kita berkata dengan iman, kita merindukan sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Belas kasihan Tuhan atas bangsa-bangsa, bangsa-bangsa diselamatkan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan yang berkuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Mari sekali lagi nyatakan, curahkan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan. Mari sekali lagi nyatakan, mari kita berdiri buat bangsa-bangsa di mana kita berada, di mana kita tinggal. Sebab Tuhan yang berfirman, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Haleluya, haleluya. Tuhan kami berkata, Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan, selamatkan bangsaku, selamatkan, selamatkan bangsaku. Mari sembah Dia, mari menghadap Tuhan, mari nyatakan syukur, mari nyatakan imanmu. Dia karalah mana saramu. Tuhan, Tuhan, kami satukan hati, kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu. Engkau sanggup mengadakan perkara yang besar. Tuhan, semua di tangan-Mu. Bangsa yang sanggup dipulihkan Tuhan, bangsa yang sanggup melahirkan generasi yang takut akan Engkau. Haleluya. Mari lawat bangsa-bangsa ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Hari ini kami bawa kepada-Mu. Kehendak-Mu jadi, rencana-Mu jadi, kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Awan kegelapan menyingkir dalam nama Yesus. Tidak ada kekacauan Tuhan, tidak ada ketakutan Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus Kau curahkan Shalom atas bangsa-bangsa, bahwa setiap lutut berteluh, lidah mengaku hanya Yesus Kristus Tuhan, sumber pertolongan
sumber kehidupan, Engkau segala-galanya. Haleluya. Dia karena lama sana lama ya lama karena sana lama. Mari kesempatan yang indah ini saudara. Saudara boleh bernubuat, saudara boleh berkata-kata untuk bangsa di mana saudara tinggal, untuk negara di mana saudara berada. Mari berkati bangsa di mana kita tinggal. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, diberkatilah bangsaku dalam nama Yesus. Kami nyatakan ada shalom. Kami nyatakan ada darah Yesus yang menjadi tanda, sehingga tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada tulah kekacauan, tidak ada hal apapun yang membahayakan kondisi perekonomian bangsa kami. Karena Tuhan yang menopang, karena kuasa Tuhan yang sanggup mereka-reka yang baik, maka kebaikan, keajaiban, kelimpahan, pemulihan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas bangsa kami. Tuhan, belas kasihan-Mu untuk bangsa-bangsa, sehingga hari-hari ini biar mereka kembali kepadamu. Biar hari-hari ini roh takut akan Tuhan melanda bangsa-bangsa, sebab Tuhan yang mencurahkan hujan keselamatan, pertobatan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau yang membawa kami berdiri untuk setiap bangsa di mana kami tinggal, sehingga diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi ya Bapa, dalam nama Yesus. Mari nyatakan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Terjadi. Tidak ada awan kegelapan yang menudungi bangsa-bangsa, melainkan kemuliaan Tuhan turun. Kerajaan ditegakkan yang membawa damai sejahtera, yang membawa kesembuhan, pemulihan atas segalanya. Bangsa-bangsa memuji nama Tuhan. Haleluya. Ya, ada nyanyian di jalan-jalan, terdengar pujian di gunung, di desa, di lembah, di pedalaman. Sebab keselamatan telah tiba, pemulihan telah tiba. Hari Tuhan yang membawa kepada tahun rahmat-Nya itu telah datang atas bangsa-bangsa. Mari nyatakan, bumi penuh. Mari ya Tuhan, mari ya Tuhan. Roh Tuhan melawat bangsa-bangsa. Penuh semua dalam rencana-Mu. Darah Kristus yang menjadi tanda atas bangsa-bangsa. Yes, kemuliaan, lawatan, lawatan terjadi. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Amin, amin, amin. Bumi penuh kemuliaan. Pemulihan, pemulihan. Sekali lagi nyatakan, bumi penuh. Tuhan yang membalikkan semua keadaan untuk menjadi berkat. Kematian terjadi kehidupan, karena damai sejahtera dan anugerah-Nya dicurahkan atas bangsa-bangsa, sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar, kembali kepada Tuhan. Lawatan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, keajaiban, keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Kau mendengar setiap pujian nyanyian iman kami. Dan
Sekarang kami mau deklarasikan bersama-sama sehingga kehidupan kami dibawa Tuhan next level dalam anugerah-Nya. Mari sepakat sehati percaya dengan iman kita sehingga apa yang kita katakan jadi karena roh Tuhan ada pada kita. Mari kita deklarasikan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Aku adalah satu jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16 menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa akan mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus. Maka jemaat yang telah didirikan oleh Tuhan Yesus, termasuk aku, mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa jemaat yang Tuhan Yesus dirikan itu, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut yaitu pintu menuju neraka tidak boleh dimasuki jemaatnya. Pintu menuju dunia orang mati tidak boleh dimasuki jemaatnya. Pintu menuju kegagalan tidak boleh dimasuki jemaatnya. Tuhan Yesus berjanji memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada jemaatnya. Kunci-kunci kerajaan surga yaitu kuasa perkataan, kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci kesuksesan, kunci untuk membuka kebuntuan, kunci untuk membuka kesempatan-kesempatan baru. Sudah aku terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu supaya setiap kita boleh mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami datang kepadamu. Kami akan belajar firman. Kami membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami yang mengikuti siaran ini dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan, kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan mempelajari Roma pasal 8 ayat yang pertama. Ada banyak rahasia di kitab Roma, khususnya Roma 8 ayat 11. Oke, saya akan membacakan untuk Anda demikian. Dan jika roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,
Jadi roh Tuhan itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu, maka ia, roh Tuhan tadi, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang mana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Banyak pertanyaan yang ditanyakan tatkala berbicara mengenai Yesus yang disalibkan. Banyak orang yang bertanya, bukankah Yesus itu manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya? Ya. Mengapa dia mati? Ya, saya katakan ini pemahaman yang kurang pas. Tapi kali ini saya sedang tidak berbicara itu, tapi saya akan menyinggung sedikit saja peristiwa di Taman Getsemani. Waktu itu dikatakan Yesus sedang berdoa dengan murid-muridnya dan datanglah Yudas yang menjadi komandan, kira-kira begitu, dari serdadu-serdadu Romawi, dari security Bait Allah, dan bukan cuma itu, imam-imam pun juga ikut. Mereka datang dan gegap gempita karena mereka membawa obor dan membawa banyak perlengkapan. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, akulah dia. Begitu jawaban itu diberikan, akulah dia, rombongan yang begitu banyak tadi, berapa banyak? Yang jelas lebih dari 10 orang. Yang jelas bukan cuma 20 orang. Karena rombongan cukup besar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah peristiwa orang-orang yang ditanya oleh Yesus, siapakah yang kamu cari? Mereka didorong dengan satu kekuatan yang mendorong mereka sehingga mereka jatuh. Pertanyaannya, ada kuasa. Ya, benar. Kuasa yang keluar dari tubuhnya Yesus. 2 kali, paling tidak, Alkitab mencatat, waktu Yesus ada di Yeriko, Yesus berjalan dengan rombongan yang tidak sedikit, murid-murid dan orang-orang yang ingin mendengar pengajaran Yesus. Tetapi Yesus diikuti oleh seorang ibu, ya katakanlah ibu, yang mengalami pendarahan 12 tahun. Pendarahan terus-menerus. Yang jelas pasti lemas. Namun perempuan ini berpikir, dia berkata di dalam hatinya, kalau aku bisa memegang jumbai jubahnya, itu Alkitab mencatat seperti itu, padahal itu bukan jubah, tapi talit yang digunakan Yesus dan seringkali talitnya itu jatuh ke lehernya, di ujung keempat ujung talit itu ada jumbai. Nah, perempuan itu berpikir, kalau aku bisa pegang itu aja, aku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Perempuan ini berusaha untuk mendekat Yesus dan berhasillah dia memegangnya. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang memegang aku? Murid-muridnya berkata, Guru, kita ini berdesak-desakan. Engkau bertanya siapa yang memegang engkau? Yesus berkata, aku merasakan ada kuasa yang keluar dari badanku. Nah, itu yang pernah terjadi. Dan kali ini di Getsemani terjadi lagi. Yesus bertanya untuk pertama kalinya, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Dan Yesus berkata, akulah dia. Maka power kuasa itu keluar dari dalam Yesus, mendorong mereka. Kenapa?
keilahian yang ada pada Yesus tidak bisa dijawab, tidak bisa dikalahkan. Kemudian untuk kedua kalinya Yesus bertanya, siapakah yang kalian cari? Mereka masih menjawab, Yesus dari Nazaret. Nah, inilah jawaban Yesus. Kalau engkau mencari aku, biarkanlah mereka, murid-muridnya, pergi. Dari perkataan itu tersirat bahwa Yesus setuju untuk ditangkap. Nah, persetujuan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus pernah berdoa, Bapa, jikalau dimungkinkan, biarlah cawan ini lalu. Tapi kalau tidak, aku siap meminumnya. Nah, sejak saat itulah Yesus bisa ditangkap, bisa dianiaya, bisa dipukul, keluar darah, bisa dikasih mahkota dari duri, dan bisa dipaku, disalib, bisa ditusuk dengan tombak rusuknya. Apa yang terjadi? Mati, ya, mati. Dan bukan cuma itu, Yesus pernah berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, engkau meninggalkan aku. Saya lebih suka terjemahan itu. Tuhanku, Tuhanku, engkau meninggalkan aku. Itu sudah. Sejak Yesus bisa dianiaya, keilahiannya keluar dari Yesus. Nah, sekarang Yesus mati, dikubur, bahkan kuburnya juga dijaga. Apa yang terjadi? Serdadu-serdadu yang diminta oleh orang Yahudi untuk menjaganya melihat. Dikatakan ada kilat dari langit turun dan masuk ke kubur Yesus. Itu malaikat-malaikatnya yang mengiring roh Tuhan yang masuk kembali ke dalam Yesus. Maka Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia, roh Tuhan, roh kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Peristiwa ini dicatat sangat detail. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang membangkitkan adalah roh Tuhan sendiri. Sejak itu keilahian Yesus menjadi satu kembali. Nah, bangkitlah dia. Artinya keilahian Yesus kembali dan maut, kematian tidak bisa menguasainya. Dan tadi kita sudah baca, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam diri kita, diri Anda dan diri saya. Ada. Kapan roh yang sama tinggal di dalam diri kita? Melalui peristiwa pembaptisan. Sesungguhnya waktu kita dibaptis, kita ikut disalibkan bersama Yesus. Di dalam Galatia 2 ayat 19. Kemudian Yesus mati, kita ikut mati. Melalui baptisan dalam kematiannya, waktu Yesus dikubur, kita ikut dikubur. Dan waktu Yesus bangkit oleh roh yang tadi sudah kita baca. Kebangkitan itu kita ikuti. Roh yang sama membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama tinggal di dalam Anda dan di dalam saya. Untuk apa? Kalau roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati
membuat Yesus dibebaskan dari kematian itu. Yesus tidak dikuasai kematian, Yesus bangkit, hidup kembali. Bagaimana dengan kita? Roh yang sama tinggal di dalam kita. Untuk apa? Firman mencatat, untuk menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Jadi tubuh kita, tubuh fana. Tubuh yang mudah dikuasai penyakit, tubuh yang mudah dikuasai kegagalan, tubuh yang mudah tidak membuat badan kita sehat. Itu tubuh yang fana, tubuh yang bisa dikuasai oleh maut. Oh, haleluya. Kita teringat apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Saya akan membaca ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak menguasai jemaat yang Yesus bentuk. Oh, haleluya. Dan Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Itu penggenapannya. Dan jika roh dia, roh Tuhan, roh kudus sendiri, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam kita. Kita sudah tahu melalui baptisan itu, tatkala Kristus bangkit, kita ikut bangkit, dan hidup Kristus sesudah kebangkitan menyatu dengan hidup kita. Nah, sejak itulah peristiwa roh Tuhan ada di dalam dirimu dan di dalam diriku. Oke. Dengan demikian, di dalam ayat yang ke-18 tadi, bahwa Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang itu, dan itu sudah terjadi, maka Yesus menjamin jemaat yang Yesus dirikan, yang Yesus lahirkan di atas pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus berkata apa? Yesus adalah Mesias, Mesias itu adalah Kristus, dan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka Yesus mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus, dan dikatakan alam maut tidak akan menguasai jemaat yang Yesus bentuk. Kali ini diulang kembali oleh Yesus melalui Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 tadi. Oh, haleluya. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, di dalam Anda dan di dalam saya. Dikatakan selanjutnya, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh Anda yang semula fana, tubuh yang mudah dikuasai migrain, tubuh yang mudah dikuasai penyakit, kanker. Beberapa hari yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, saya berada di Jawa Tengah. Siang hari kira-kira jam 2:30, saya ditelepon oleh peserta pemahaman Alkitab, teman-temannya, teman orang yang ikut pemahaman Alkitab itu jatuh di rumah. Seringkali orang berkata, orang kalau udah tua penyakitnya ya kalau enggak jatuh, pusing,
Kalau tidak pusing, semua badan ini dikuasai penyakit-penyakit. Seringkali seperti itu. Kemudian singkat cerita, bisa nggak saya datang ke rumahnya untuk mendoakan? Saya bilang, nanti saya jam 4 lewat, saya sudah meninggalkan hotel untuk menuju ke satu tempat untuk memulai pemahaman Alkitab. Jadi waktu saya agak terbatas. Mau nggak saya doakan melalui telepon? Apa yang terjadi? Singkat cerita, mau didoakan. Ya, apa yang terjadi dengan ibu ini? Ibu ini berumur 91 tahun. Wow, luar biasa. Tetapi waktu jatuh, tulang rusuknya itu masuk ke dalam, melukai paru-parunya. Dan dia sudah ke dokter dan sudah disedot itu cairan yang keluar, cairan yang bercampur darah. Dan mungkin menunggu tindakan-tindakan dokter selanjutnya. Saya dihubungin dan akhirnya saya berdoa melalui telepon. Apa yang terjadi? Saya ajak pengakuan aja, mengakui apa yang Yesus sudah sediakan, yaitu darah. Di dalam kitab Roma pasal 5, ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Anda dan saya sudah dibenarkan dengan darahnya. Darah siapa? Yesus Kristus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Kita sudah dibenarkan dengan darahnya, kita pasti diselamatkan. Ya. Saya ajak pengakuan, Tuhan, aku minta darahmu aku taruh di tulangku yang lepas. Dan firman-Mu berjanji, darah-Mu itu sudah membenarkan. Pembenaran sudah terjadi, maka tidak boleh ada masalah lagi. Ya, Tuhan. Saat itu juga saya tanyakan, coba bergerak sedikit yang tadi nggak enak, masih nggak enak atau oh enggak, sudah jauh lebih enak. Oke, kemudian saya suruh melangkah lagi. Oke, angkat tanganmu ke atas, ambil napas dan cek lagi. Singkat cerita, dia sudah merasakan pembebasan dari penyakit itu. Ya, saya bersyukur kegenapan firman. Tatkala kita ngerti mempraktekkan firman itu terjadi. Oke, kembali lagi ke Roma pasal 8. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam hidupmu, sekarang ada di dalam Anda. Dan firman berjanji bahwa tubuhmu yang fana ini dibikin hidup. Apa artinya tubuh yang fana? Tubuh yang mudah dikuasai tadi, gampang sakit, gampang jatuh, dan dihidupkan. Kata dihidupkan itu adalah hidup yang bukan fana. Tidak boleh dikuasai kefanaan. Berapa kali kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang jauh lebih senior dari saya, Tuhan berikan hari ini, saat ini umur 73, berarti kalau lebih senior ya lebih tua dari saya. Contohnya tadi seorang ibu yang 91 tahun itu. Selalu tatkala gimana kesehatannya? Ya di sini tidak enak, nanti digosok mulai sembuh, nanti pindah lagi. Nah itulah orang tua katanya. Oh itulah tubuh fana sesungguhnya ya. Nah sekarang kita melihat ayatnya yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh,
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa ini? Jika oleh roh kamu mematikan perkataan-perkataan tubuhmu. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa ini yang dimaksudkan? Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-63. Yohanes 6 ayat 63, firman Tuhan berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Perkataan siapa? Perkataannya Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh yang memberi kehidupan. Oh, haleluya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Oke, kita kembali kepada Roma tadi. Roma pasal yang ke-8 tadi, ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, oleh perkataan-perkataan Yesus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana ini? Apa yang harus kita kerjakan ini? Oke, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat di dalam Kolose pasal 3, Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Saya akan membacakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini adalah perintah. Karena itu, matikan dalam dirimu. Ini perintah. Perintah Tuhan melalui Rasul Paulus. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda dan saya disuruh mematikan di dalam diri kita masing-masing. Jadi yang mematikan siapa? Anda ngomong. Dalam nama Yesus, aku matikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda disuruh mematikan. Terus gimana caranya? Caranya Anda memperkatakan, demi nama Yesus, sekarang aku matikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda ngomong. Mungkin Anda bertanya, cuman ngomong aja. Ya, kenapa begitu? Nanti saya jawab. Itu ayat yang kelima. Sekarang ayat yang ke-8. Masih perintah lagi. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Anda disuruh buang. Tadi Anda suruh mematikan. Sekarang Anda suruh buang. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda suruh buang. Anda mulai ngomong. Dalam nama Yesus sekarang aku buang semuanya. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Anda yang harus action. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Wow.
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Anda sudah menanggalkan manusia lama dan kelakuan. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus gimana ini? Ya kita katakan, mulai sekarang aku mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, perintah itu, kenakanlah. Anda disuruh mengenakan. Kita ngomong, aku kenakan sekarang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah yang harus kita katakan. Kenakanlah. Anda suruh mengenakan. Seperti kita memakai baju. Kenakan. Oh, haleluya. Sekarang kita mulai ngerti. Kenapa kok kita harus memperkatakan? Oke, kita kembali kepada Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin oleh roh Allah gimana? Ingat tadi kita sudah membaca Yohanes 6 ayat 63, yaitu roh Tuhan itu bisa diartikan perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Semua orang yang dipimpin oleh perkataan-perkataan Tuhan, janji-janjinya Tuhan, perintah-perintah Tuhan, suruh mematikan, kita bilang mematikan, suruh buang, kita bilang kita buang. Anda sedang dipimpin oleh roh Allah. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Oh, haleluya. Jadi sekarang kita mulai ngerti. Oh, Anda mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tadi di dalam kita baca bahwa Anda dan saya ini ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, tapi kita berhutang kepada roh. Kataannya Tuhan. Supaya hidup menurut daging. Kalau hutang kepada daging kita supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Terus kita berhutang kepada siapa? Berhutang kepada firman. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu mematikan oleh roh, oleh perkataan Tuhan tadi, ya, kita mematikan yang duniawi, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah, dipimpin oleh roh Allah, dipimpin oleh perkataan-perkataan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Menerima roh, menerima perkataan Tuhan. Ya. Anda jangan salah mengerti Yohanes pasal 6. Sekali lagi saya akan ajak Anda untuk membaca ayatnya yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup,
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Perkataan Yesus yang telah dikatakan adalah roh. Tadi diperintahkan di dalam Kolose, matikanlah, perintah. Perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan melalui Rasul Paulus. Anda disuruh mematikan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, kita disuruh membuang. Kalau disuruh membuang gimana? Ya kita ngomong, aku buang. Sekarang muncul pertanyaan, apakah tatkala kita memperkatakan perkataan itu akan terjadi sesuatu? Oke, kita lihat yuk. Mazmur 103. Ya, berulang kali saya terus sampaikan. Tugas kita memperkatakan firman. Dan nanti malaikat-malaikat itu akan melakukannya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-20. Pujilah Tuhan, hei malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hei pahlawan-pahlawan perkasa. Jadi malaikat Tuhan tadi dan pahlawan perkasa itu juga malaikat yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan. Jadi menurut ayat 20, malaikat-malaikat termasuk pahlawan-pahlawan perkasa punya tugas melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana malaikat ini melaksanakan firman Tuhan? Dengan mendengar suara. Mendengar suara. Suaranya siapa? Suara Anda dan suara saya. Jadi waktu Anda memperkatakan firman, suaramu, maka malaikatmu akan melaksanakan firman yang sedang Anda baca. Oke, sekarang kita kembali kepada Kolose. Supaya Anda semua mengerti bagaimana mempraktekkannya. Kolose pasal yang ketiga tadi sudah kita baca. Firman berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda memperkatakan, demi nama Yesus, aku berdiri atas Kolose 3 ayat yang kelima, aku matikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda ngomong memperkatakan firman, kamu berkata, aku matikan, maka malaikatmu akan mematikan hal-hal yang duniawi yang sudah Anda katakan mau dimatikan. Ini menurut Mazmur 103 ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca lagi Mazmur 3 ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Siapa tentara ini? Malaikat. Hai pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabat Tuhan. Siapa ini tentara dan pejabat? Malaikat Tuhan. Yang melakukan kehendaknya. Malaikat-malaikat ada yang melaksanakan firman Tuhan, ada yang melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan ini? Sama polanya dengan ayat 20. Yang melaksanakan, yang melakukan kehendak Tuhan dengan mendengar suara firman-Nya. Jadi waktu Anda berkata, memperkatakan firman yang sifatnya sebagai melakukan kehendak Tuhan, itu tugas malaikatmu. Malaikat Anda akan melakukan atas nama Anda dan untuk Anda. Oke? Oke, sekarang akan saya ajak Anda melihat Matius pasalnya yang ke Matius pasalnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-10. Matius 18 ayat 10. Ingatlah
Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku Yesus berkata kepadamu, ada malaikat mereka, malaikat anak-anak kecil tadi di surga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak-anak kecil belum bisa memperkatakan firman. Maka malaikat-malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa di surga. Apa yang akan diperintahkannya? Anda bisa memperkatakan firman. Maka tatkala Anda memperkatakan firman, maka malaikat Anda, malaikat pribadimu, oh haleluya, dia akan melaksanakan firman yang Tuhan yang Anda perkatakan. Melaksanakan firman Tuhan dengan mendengarkan suara firman Tuhan. Jadi tatkala Anda sedang memperkatakan janji-janji Tuhan, maka malaikatmu akan melakukannya. Tatkala Anda sedang memperkatakan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupmu, maka malaikat itu akan melaksanakan. Oke, saya berharap Anda mulai mengerti ini. Ya. Kalau Anda mencoba untuk menjadi pelaku firman, kita sudah belajar untuk itu, Roma pasal 7, kita nggak mungkin bisa menjadi pelaksana firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan sudah diajari oleh Mazmur 103 ayat 20 dan 21, kita praktekkan saja. Karena malaikat-malaikat Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, firman yang Anda katakan. Oh, haleluya. Saya berharap pagi hari ini akan membuat Anda lebih menangkap lagi. Ingat, malaikatmu melakukan semuanya itu untuk dan atas nama Anda. Oke? Ya, berbahagialah Anda yang hari ini boleh mendengar. Anda harus ingat, ada roh Tuhan di dalam dirimu yang menghidupkan tubuhmu yang fana. Oh, haleluya. Bagaimana itu? Karena tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-11, dan jika roh dia, roh Tuhan, roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Tubuh Anda ini fana. Tetapi Tuhan memberi kesempatan supaya Anda mempraktikkan firman. Firman yang Anda katakan itu akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Bagaimana memperkatakannya? Sekali lagi saya akan ajak Anda untuk melihat Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya mau ajak Anda untuk melihat Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anda ditebus dengan darah Yesus. Maka tanda milik Yesus apa? Darah penebusan itu. Nah, kalau darah penebusan itu Anda gunakan, Anda taruh di tubuhmu, janji yang Tuhan katakan adalah tidak boleh ada orang yang bikin susah Anda. Tidak boleh ada orang yang bikin sengsara Anda. Oke? Ini janji Tuhan. Katakan, kalau hari ini Anda sedang dalam posisi seperti itu, punya iman nggak? Berani nggak ngomong? Jawabannya, kalau Anda ingin ngalami, harus berani ngomong. Dalam nama Yesus, aku berdiri atas Galatia
pasal 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang membuat susah aku sebutkan namamu. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anda ngomong, malaikatmu akan bergegas untuk melaksanakan firman ini dalam hidup Anda. Oke? Ya, saya berharap Anda mulai nangkep sekarang. Tuhan mau Anda memiliki fasilitas. Sudah dengar, tapi Anda seringkali menganggap, apa benar ya ini untuk saya? Oke, percayalah karena yang Anda perkatakan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah roh. Oh, haleluya. Ya, saya berharap Anda mulai nangkep dan mulai ngerti sekarang. Tutup Alkitab. Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Roh yang membangkitkan Engkau dari antara orang mati sekarang ada dalam hidup kami, dan firman-Mu berkata, roh yang sama ini sekarang membuat hidup tubuhku yang fana. Berarti tubuh yang dikuasai kefanaan tidak boleh ada dalam hidup kami lagi. Itu janji-Mu dan kami percaya. Tubuh kami sudah dibuat benar. Kalau Anda migrain, oke, ada di sebelah bagian kiri ini, ya, rasa nut, gak enak. Anda ngomong, Tuhan, aku minta darah-Mu, aku taruh di kepalaku bagian kiri ini. Dan firman-Mu berkata, darah Yesus sudah membuat benar kepalaku ini. Maka tidak boleh ada lagi penyakit yang tinggal di kepalaku. Anda percaya? Praktekkan. Nanti malaikatmu akan melakukan dan Anda tahu tiba-tiba hilang. Ya. Masih banyak hal ya, yang bisa kita kerjakan. Kuncinya cuma satu, punya imankah? Kalau Anda punya iman, ayo dipraktekkan. Karena ini firman adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri. Oh, haleluya. Otak kita nggak bisa nangkep, nggak bisa menguraikannya. Hanya bisa percaya. Yang dia katakan, ya saya percaya. Otak kita nggak sanggup untuk menganalisanya. Otak kita nggak sanggup untuk menjabarkannya. Yang bisa cuma satu, aku harus percaya. Saya berharap Anda nangkep. Sekarang di hadapan kita ada roti dan anggur. Saya akan berdoa, Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami juga murid-Mu. Aku percaya Tuhan, saat ini Kau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Kita akan memperkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil semuanya oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuhnya. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang menghadang hidupku, juga sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuhnya. Aku percaya Tuhan. Aku mengucap syukur, aku terima sekarang korban tubuhmu yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata,
Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang memerdekakan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan dagingmu dan minum darahmu. Firman-Mu berjanji, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima Tuhan janji-janji-Mu itu. Tuhan, kami juga mau mempraktekkan Galatia 6 ayat 17 tadi. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah penebusan. Tuhan, kami mau taruh darah penebusan-Mu pada tubuh kami. Kalau Anda percaya, oleskan darah Yesus itu pada tubuhmu dan katakan, aku taruh darah Yesus pada tubuhku. Dan firman Tuhan berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan membuat susah aku. Orang-orang yang akan mencelakai aku. Tidak boleh ada. Itu janjimu dan kami percaya. Kalau Anda juga mau mempraktekkan sesuai dengan Roma 5 ayat 9. Katakan, Tuhan aku taruh darah Yesus. Bagian tubuh mana yang masih belum beres. Mata, telinga, kepala, taruh. Katakan, ada darah Yesus di tubuhku. Di bagian mana? Firman Tuhan berjanji, darah Yesus sudah membuat benar. Maka tidak boleh ada masalah lagi di tubuh kami. Ini adalah iman kami Tuhan. Dan kami percaya terjadi. Kita akan lanjut berdoa. Tuhan, kami lanjut berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tatkala mereka mengalami kesulitan, Engkau berjanji membuat jalan keluar. Tatkala kami membutuhkan pertolongan, Engkau berjanji membuat jalan keluar. Kami percaya Tuhan, tatkala kondisi buruk, kondisi perekonomian buruk, Tuhan, Engkau berjanji memberi jalan keluar. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Demi nama Yesus, Tuhanku, terima kasih untuk pemimpin kami, Presiden, Pak Jokowi dan wakilnya, Pak Ma'ruf. Amin. Tuhan, Kau memberikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian, sehingga beliau-beliau ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Aku percaya, Engkau ada untuk bangsa kami. Darah Yesus juga ada pada bangsa kami. Tanah-tanah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, ada darah Yesus. Tidak boleh ada tulah, karena darah Yesus sudah membuat benar. Ini adalah iman kami Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menyertai bangsa kami. Tahun depan akan dimulai pemilu. Tuhan, Engkau ikut menentukan pilihan-Mu Tuhan, dan kami akan mengikutinya. Terima kasih Tuhanku. Kami mengucap syukur. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa, saya akan mintakan darah Yesus. Tuhan, aku bawa setiap jemaat-Mu kepadamu. Aku mintakan darah Yesus, aku percikan ke atas hidup mereka, dan firman Tuhan berjanji, darah itu menjadi tanda bagi mereka. Tidak akan ada tulah apapun namanya, dari manapun datangnya. Ini adalah iman kami dan kami percaya harus terjadi. Karena apa yang Kau firmankan harus terjadi. Terima kasih Tuhan,
kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.